semuanya, welcome to my channel. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting dalam dunia pendidikan, khususnya untuk guru-guru di sekolah dasar, yaitu model pembelajaran inovatif. Di era Merdeka Belajar dan abad ke-21 ini, pendekatan pembelajaran harus mampu mengembangkan kreativitas, kolaborasi, berpikir kritis, dan komunikasi. Jadi, simak videonya sampai habis ya. Model pembelajaran inovatif adalah pendekatan pembelajaran yang mengutamakan kreativitas, keaktifan peserta didik, serta penggunaan strategi dan media yang bervariasi. Inovatif artinya pembaruan dari metode konvensional yang kaku menjadi pembelajaran yang menyenangkan, interaktif, dan bermakna. Sedangkan definisi model pembelajaran itu sendiri adalah suatu perencanaan atau pola yang digunakan sebagai pedoman dalam pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial, yang dikatakan oleh Joyce dan Weil tahun 2000. Dalam konteks inovatif, guru bukan satu-satunya sumber informasi. Guru menjadi fasilitator dan pendamping proses belajar yang mendorong siswa belajar dari berbagai sumber dan pengalaman. Selanjutnya ada karakteristik model pembelajaran inovatif. Beberapa ciri utama model pembelajaran inovatif antara lain: yang pertama, berpusat pada siswa atau student-centered learning. Model ini menempatkan siswa sebagai subjek utama dalam proses belajar. Artinya, siswa lebih aktif mencari, menggali, dan membangun pengetahuan mereka sendiri. Guru berperan sebagai fasilitator, bukan satu-satunya sumber informasi. Hal ini meningkatkan kemandirian dan tanggung jawab siswa terhadap proses belajarnya. Yang kedua, mendorong siswa untuk berpikir kritis dan kreatif. Pembelajaran inovatif menstimulasi siswa untuk tidak sekedar menghafal, tetapi juga menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan sesuatu yang baru. Siswa diajak berpikir mengapa dan bagaimana, bukan hanya apa. Ini sangat penting untuk melatih daya pikir yang lebih dalam dan terbuka terhadap ide-ide baru. 3. Mengaitkan pembelajaran dengan dunia nyata atau kontekstual. Materi pelajaran tidak disampaikan secara abstrak, tetapi diintegrasikan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Misalnya, belajar matematika dengan menghitung harga belanjaan atau belajar IPA dengan mengamati tumbuhan di sekitar. Hal ini membuat pembelajaran lebih bermakna dan mudah dipahami. Yang keempat, menggunakan teknologi dan media yang bervariasi. Inovasi dalam pembelajaran tidak lepas dari pemanfaatan teknologi digital seperti video, presentasi interaktif, aplikasi pembelajaran, dan internet. Penggunaan media yang beragam juga membantu menjangkau berbagai gaya belajar siswa, yaitu gaya belajar visual, auditori, ataupun kinestetik, sehingga proses belajar lebih menarik dan efektif. Yang kelima, melibatkan aktivitas kolaboratif. Siswa diajak untuk bekerja sama dalam kelompok untuk berdiskusi, menyelesaikan masalah, atau mengerjakan proyek bersama. Kolaborasi ini melatih keterampilan sosial, komunikasi, empati, dan kerjasama. Hal-hal yang sangat penting dalam kehidupan nyata. Keenam, memberi ruang pada eksplorasi dan pemecahan masalah. Model pembelajaran inovatif memberi kesempatan kepada siswa untuk menyelidiki, mencoba, gagal, lalu mencoba lagi. Siswa diajak untuk mencari solusi dari masalah yang nyata, bukan hanya menjawab soal di buku. Ini membantu mereka menjadi pembelajar aktif dan problem solver yang tangguh.
Adapun pentingnya model pembelajaran inovatif di sekolah dasar, yaitu yang pertama menghadapi tantangan abad ke-21, yaitu menyiapkan siswa untuk dunia yang semakin digital dan kompleks. Siswa perlu keterampilan seperti literasi digital, berpikir kritis, dan kolaborasi. Contohnya, siswa kelas 5 diminta membuat presentasi tentang pentingnya air bersih menggunakan aplikasi Google Slide secara berkelompok. Mereka mencari informasi dari internet, membagi tugas, lalu mempresentasikan di depan kelas. Kedua, menjawab kurikulum merdeka. Model pembelajaran inovatif selaras dengan kurikulum merdeka yang mendorong pembelajaran berbasis proyek dan sesuai minat siswa. Ini memberi ruang pada siswa untuk bereksplorasi secara mandiri. Contohnya, siswa kelas 4 memilih proyek menanam sayuran di polybag. Mereka menanam, mengamati pertumbuhan tanaman, mencatat hasilnya dalam jurnal, lalu mempresentasikan proses dan hasil panen. Yang ketiga, mengatasi kebosanan dan monoton. Anak-anak SD mudah merasa bosan jika belajar hanya melalui ceramah. Model inovatif seperti bermain peran, eksperimen, dan game edukatif membuat siswa lebih bersemangat dan terlibat. Contohnya, saat belajar tema pekerjaan, guru mengajak siswa bermain peran. Ada yang berperan menjadi dokter, guru, petani, dan lain. Ini membuat pembelajaran jadi hidup dan menyenangkan. 4. Meningkatkan hasil belajar. Model inovatif memberikan pengalaman nyata kepada siswa, sehingga mereka memahami materi lebih mendalam daripada hanya mendengar teori. Contohnya, pada pelajaran IPA tentang sifat cahaya, guru tidak hanya menjelaskan secara lisan, tetapi mengajak siswa melakukan percobaan membelokkan cahaya dengan cermin. Siswa jadi paham secara langsung bagaimana cahaya dipantulkan. Model-model pembelajaran inovatif. Yang pertama ada model pembelajaran kontekstual atau contextual teaching and learning. Model ini mengaitkan materi pelajaran dengan dunia nyata siswa. Pembelajaran menjadi bermakna karena siswa mengaitkan pengetahuan baru dengan pengalaman mereka. Contohnya, saat belajar tentang tumbuhan, siswa diajak ke taman sekolah untuk mengamati langsung jenis-jenis tumbuhan dan fungsinya. Yang kedua, model pembelajaran problem based learning atau PBL. Siswa diberi masalah nyata dan diminta untuk memecahkannya melalui kerja kelompok, diskusi, dan eksplorasi informasi. Contohnya, siswa diberi masalah bagaimana cara menyampaikan pendapat kepada teman secara sopan saat berpendapat. Adapun langkah kegiatannya yaitu siswa berdiskusi dalam kelompok tentang cara berkomunikasi yang baik. Yang kedua, membuat teks percakapan 2 orang dengan tema perbedaan pendapat. Dan yang terakhir, menampilkan hasil percakapan di depan kelas secara bergantian. Yang ketiga, model pembelajaran project-based learning. Siswa membuat sebuah proyek nyata untuk mempelajari topik tertentu. Proyek ini mendorong kreativitas, kolaborasi, dan tanggung jawab. Contohnya, siswa membuat proyek buku cerita pendek berisi pengalaman pribadi yang berkesan. Adapun langkah proyeknya yaitu yang pertama, menulis cerita pendek berdasarkan pengalaman sendiri. Yang kedua, menambahkan gambar ilustrasinya. Dan yang terakhir, mengumpulkan karya menjadi buku kelas dan mempresentasikan isi ceritanya di depan teman-teman. Yang keempat, model pembelajaran discovery learning.
Siswa menemukan sendiri konsep-konsep pelajaran melalui pengamatan, eksperimen, atau eksplorasi. Contohnya, saat belajar tentang pencampuran warna, siswa diberikan cat warna dasar dan diminta mencampurkannya untuk menemukan warna baru. Selanjutnya ada model pembelajaran inquiry learning, yaitu model di mana siswa diajak untuk mengajukan pertanyaan, mengumpulkan data, dan menarik kesimpulan sendiri. Cocok untuk membangun rasa ingin tahu. Contohnya, siswa meneliti siklus hidup kupu-kupu dengan mengamati proses dari telur hingga dewasa. Yang keenam, model pembelajaran cooperative learning, yaitu pembelajaran kelompok yang menekankan kerjasama antar siswa untuk menyelesaikan tugas atau memahami materi. Contohnya, siswa dibagi menjadi kelompok kecil dan diminta membuat ringkasan materi bacaan, lalu menyajikannya di depan kelas. Yang ketujuh, model pembelajaran berbasis game atau game-based learning, di mana siswa belajar melalui permainan edukatif yang menyenangkan dan memotivasi. Contohnya menggunakan kuis interaktif seperti Kahoot untuk mengulas materi pelajaran. Yang kedelapan, ada model pembelajaran blended learning, yaitu menggabungkan pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran daring. Misalnya menggunakan video pembelajaran atau platform digital. Contohnya, siswa menonton video pembelajaran di rumah, lalu berdiskusi di kelas keesokan harinya. Yang kesembilan, ada model pembelajaran flipped classroom, yaitu materi dipelajari di rumah, misalnya melalui video, sedangkan waktu di kelas digunakan untuk berdiskusi dan praktik. Contohnya, siswa menonton video tentang perkalian sebelum datang ke sekolah, kemudian menyelesaikan soal bersama guru di kelas. Yang ke-10 ada model pembelajaran STEAM, yaitu Science, Teknologi, Engineering, Arts, and Mathematics, yaitu model pembelajaran yang menggabungkan berbagai disiplin ilmu untuk menyelesaikan tantangan atau membuat produk. Contohnya, siswa merancang jembatan mini menggunakan sedotan untuk belajar konsep gaya, struktur, dan desain. Adapun kriteria memilih model pembelajaran yang tepat, yaitu yang pertama, disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Model yang dipilih harus mendukung tercapainya tujuan pembelajaran. Misalnya, jika tujuan pembelajaran adalah mengembangkan kemampuan berpikir kritis, maka model seperti problem-based learning sangat sesuai. Yang kedua, kesesuaian dengan karakteristik siswa. Guru harus mempertimbangkan usia, gaya belajar, kemampuan awal, serta minat siswa. Contohnya, siswa SD lebih cocok dengan model yang melibatkan aktivitas konkret dan visual. Yang ketiga, ketersediaan waktu dan fasilitas. Model yang dipilih harus realistis sesuai dengan waktu pembelajaran yang tersedia, serta sarana dan prasarana yang ada, jika sekolah memiliki keterbatasan. Yang keempat, tingkat kompleksitas materi. Materi yang sulit dan abstrak bisa membutuhkan model yang membantu siswa memahami secara bertahap, misalnya discovery learning. Sedangkan materi yang sederhana bisa menggunakan metode ceramah atau diskusi. Adapun peran guru dalam pembelajaran inovatif, yaitu yang pertama sebagai fasilitator dan pembimbing. Guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber informasi, melainkan memfasilitasi siswa untuk menemukan pengetahuan sendiri. Guru membimbing siswa dalam proses eksplorasi dan pemecahan masalah. Yang kedua, mendorong partisipasi aktif siswa. Guru menciptakan suasana kelas yang interaktif, di mana siswa berani bertanya,
mengemukakan pendapat, dan terlibat langsung dalam kegiatan belajar. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang kreatif. Guru berinovasi dalam merancang kegiatan pembelajaran, menggunakan media yang menarik, dan memberikan tantangan-tantangan yang merangsang kreativitas dan berpikir kritis siswa. Kesimpulannya, model pembelajaran inovatif di sekolah dasar merupakan pendekatan yang menekankan keterlibatan aktif siswa, penggunaan strategi yang kreatif, serta pemanfaatan teknologi dan media pembelajaran yang menarik. Tujuan utamanya adalah menciptakan proses belajar yang bermakna, menyenangkan, dan sesuai dengan kebutuhan serta karakteristik anak usia sekolah dasar. Dengan menggunakan model pembelajaran inovatif seperti project-based learning, discovery learning, problem-based learning, hingga contextual teaching and learning, guru dapat mendorong siswa untuk berpikir kritis, bekerja sama, serta lebih mandiri dalam mencari solusi. Pembelajaran inovatif juga menempatkan guru sebagai fasilitator yang membantu menciptakan lingkungan belajar yang aktif dan kondusif. Agar berhasil, penerapan model inovatif harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran, kondisi siswa, waktu, serta fasilitas yang tersedia. Sekian video pembelajaran kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye-bye.